Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. Kami Masai. Aku Atik. Oke teman-teman, tadi kan kita udah beres-beres juga ya rumah ya. Terus udah kita bikin konten mengenai indukan kura-kura Brazil. Nah sekarang kita pengen share sama teman-teman gimana caranya perawatan babynya nih, baby kura-kura. Soalnya kan banyak ya yang keep kura-kura baby itu ya. Apalagi yang Brazil ya. Iya. Banyak yang mati gitu. Iya, Nggak jarang ya survive sampai ukuran sampai ke induk itu jarang banget. Nah itu teman-teman. Jadi sekarang kita pengen share gimana caranya teman-teman, apalagi khususnya untuk pemula ya. Betul. Supaya kura-kuranya tetap bertahan hidup. Nggak salah langkah untuk perawatannya. Betul, jadi perawatannya tepat sekali. Jadi simak terus video kita sampai akhir ya. Nova, kenapa sih bisa disebut kura-kura Brazil? Emang dari Brazil ya kura-kuranya? Ya mungkin dari Brazil ya mungkin ya. Mungkin dari Brazil ya. Biasanya disebutnya kalau nama ilmiahnya itu res kalau nggak salah. Jadi apa namanya res itu red ear slider kalau nggak salah. Oh, ya. Bukan istirahat res. Jadi res area. Jadi gimana? Jadi kalau res itu ya nama ilmiahnya mah res ya. Tapi kalau orang-orang di sini ya nyebutnya kura-kura Brazil aja gitu. Iya. Sebenarnya banyak jenisnya kan, kayak yang jenis-jenis kayak itu kan kayak red belly apa gitu. Banyak jenis-jenisnya sebenarnya. Tapi kalau orang Indonesia lihat kayak gitu pasti nyebutnya pasti kura-kura Brazil aja, ratain sama rata. Atau ya, emang kura-kuranya bisa capoeira gitu? Bisa main bola mungkin. Nah, jadi memang benar dari Brazil ya. Iya, dari Brazil. Karena jadi res juga. Nah, BTW tadi kan banyak juga teman-teman pemula yang selalu salah langkah dalam perawatannya nih. Oke, sekarang kita share ya sama teman-teman. Nah, gimana caranya perawatan yang pertama nih? Untuk kasih pakan gimana? Untuk pakannya kalau kita pakai pellet ya. Kalau ukuran kecil baby gitu ya. Pakai pellet bisa, kemudian pakai cacing sutra. Oh, dikasih cacing sutra juga? Iya. Kura-kura emang dimakan ya? Oh, makan dia juga makan. Lahap malahan kalau pakan hidup gitu. Oh, pakan hidup. Iya. Berarti pakan hidupnya apa lagi selain cacing sutra? Biasanya kalau itu dia makan ulat hongkong juga sih. Ulat hongkong Iya, juga? dia makan juga. Bisa variasi lah kalau untuk pakannya gitu, biar nggak pelet melulu gitu. Banyak maunya ya. Nah, selain ulat hongkong ada lagi apa? Ikan-ikan kecil gitu dimakan? Kayaknya belum ya ukuran sebesar itu ya. Oh, kalau masih sulit. baby belum ya. Mungkin kalau kayak indukan yang kemarin itu udah bisa makan. Udah makan ya. Iya, makan ikan kecil ya. Oh, gitu. Kayak gitu. Nah, untuk perawatan selanjutnya setelah kasih makan apalagi nih keseharian dia tuh? Oh ya teman-teman, kalau untuk kura-kura ini banyak yang salah juga ya teman-teman ya. Kiper awal yang miara kura-kura Brazil kan dia kan hidupnya di dua alam ya. Ya tentu harus ada daratan sama daerah air ya. Biasanya kalau yang nggak tahu biasanya masukin ke akuarium biasa, terus aquascape lah. Oh ya banyak matian dari gara-gara itu. Oh, itu salah satu penyebabnya juga ya. Salah langkah, salah informasi mungkin ya. Jadi dimasukin di full air ya, kura-kura full air jadi salah. Jadi dia akan hidupnya di dua alam kayak gitu. Oh gitu. Nah, jadi settingan sebetulnya itu seperti apa sih menurut kalimat saya Akratik? Ya sebelum kita beli kita harus sebenarnya baca-baca dulu ya Bud ya. Karena kura-kura nggak semuanya full air. Kalau full air biasanya bisa dibedain dari kaki renangnya. Kalau kaki renangnya hampir kayak penyu ya, contohnya kayak monbi, moncong babi itu ya, kura-kura. Ada selaputnya gitu ya? Iya, kayak selaput gitu ya. Yang kayak itu, bebek gitu sebut bebek. Iya, untuk renang jadi full air kayak penyu ya kayak gitu. Iya. Itu kan pasti full air gitu. Kalau kayak kura-kura tadi Brazil kan nggak full gitu ya, nggak full renang, kakinya nggak full renang, masih ada kayak jari. Jadi itu kan semi darat, semi air gitu ya. Iya, dia dihidup di dua alam. Kemudian kalau kayak kemarin itu kayak sulcata.
beda banget kan, kakinya bukan kaki renang itu. Iya. Ya kaki pelari dia. Iya, betul. Kayak sempat viral itu kayak yang kemarin tuh artis ya yang beli sulcata dimasukin ke kolam renang itu tuh. Siapa? Les jadi siapa? Ya itu. Dimasukin kolam. Viral juga kan kemarin gara-gara itu kan mungkin salah informasi ya. Ditaruh di kan dia kan harusnya full darat kalau kayak Torto mah kayak gitu. Oke, jadi memang harus baca-baca dulu ya. Ya, tempat dulu lah ya, utama tempatnya dulu, habitatnya dulu ya yang kita buat sesuai dengan karakter dia gitu. Jadi untuk sulcata, untuk kura-kura Brazil berarti semi darat, semi air ya. Nah kalau buat di rumahan berarti gimana nih untuk settingannya? Settingannya bisa kita kasih, kalau misalnya nggak ada, kan ribet juga ya kalau kita buat pasir ya, yang itu antara pasir dengan daratan biasanya agak sulit ya, nanti keruh mungkin ya. Bisa dikasih daratannya, bisa pakai, kalau kita sih pakai genteng ya, atau keramik juga bisa. Fungsinya yaitu bagus sih kalau kayak keramik ya, nyerap panas ketika dijemur. Oh jadi enak ya, hangat terus ya si kura-kuranya itu ya. Tinggalnya berarti emang harus semi darat dan semi air ya. Diusahakan, apalagi kalau misalkan di luar. Tapi harus di outdoor atau indoor nih? Betul. Harus indoor. Indoor ya? Enggak, outdoor. Outdoor untuk untuk ini aja, untuk kalau misalnya dijemur. Ya wajib jemur juga. Oh iya, berarti yang kura-kura Brazil juga harus dijemur ya selain sulcata ya? Betul. Sulcata sama ya kura-kura macam reptil ya. Kan berdarah dingin ya, mesti dijemur. Apalagi ukuran baby gini. Rentan banget kalau nggak jarang jemur, nanti jamur penyakitnya. Jamurnya ya? Iya, jamur. Kalau berdarah dingin berarti omaewa musinderu. Pet. Nah, berarti kalau misalkan gitu si kura-kura Brazil kan kalau kena penyakit, kalau nggak dijemur ya berarti ya kena jamur. Nah, berarti kalau misalkan kena penyakit si babynya ini gimana cara mengatasinya atau menyembuhkannya gitu? Sebelum kena jamur ya mending kita antisipasi itu aja, harus sering jemur itu ya, setiap hari. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah kayak yang pemula kan ya mungkin ada yang kena penyakitnya benar gitu, gimana, ada langkah pengobatannya gimana gitu? Dibawa ke dokter hewan bisa sih ya, tapi sayang juga gitu ngapain. Tapi untuk ya di rumah gitu, untuk mengatasinya gimana gitu? Mungkin kalau lihat dengar dari teman-teman juga katanya pakai ketapang ya, katanya direndam pakai ketapang, air ketapang, terus pakai air methylene blue katanya. Oh masih bisa ya? Katanya pakai akripapin katanya bisa nyembuhin jamur itu. Tapi kurang tahu, soalnya di kita belum pernah jamuran kayak gitu sih. Soalnya kita kan rajin jemur itu ya, sehari sekali itu pagi-pagi, cuman sekitar maksimal 15 menit lah ya. Asal nggak terik banget gitu. Oh gitu? Itu setiap hari berarti ya harus dijemur? Iya, harus rutin. Sama ini pergantian air juga harus rutin. Oh iya. Setiap kita kasih makan, kan kasih makan biasanya kalau di kita 2 kali ya, pagi sama sore. Jadi udah ngasih makan 2 jam setelahnya kita harus ganti air lagi sama air baru gitu. Rutin berarti ya? Itu gantinya juga tiap hari juga airnya? Atau berapa minggu sekali? Enggak, setiap kita kasih makan. Setiap kasih 2 jam kemudian kan kotorannya udah keluar ya. Kita ganti air baru gitu. Oh, ganti terus ya? Ya harus rajin itu kalau baby, soalnya rentan banget dari bakteri kan. Yang penyebab bisa jamur lah, terus kemudian bloating juga bisa bloating. Oh, bisa bloating juga? Iya. Dan itu bisa menyebabkan kematian pasti. Kematian pasti. Dan sayang juga ya, sekarang udah mahal kura-kura Brazil teman-teman. Di pasaran udah 30.000 ke atas ya sekarang ya. Udah lumayan, nggak kayak dulu. Soalnya kan emang kura-kura ini tuh udah terkenal, terus udah keren banget lah. Nah, kalau untuk di Nova Kawi Masal sendiri nih, udah dari kapan nih? Udah gurus-gurus baby ini? Si baby itu udah lama sih ya. Dulu ya sempet yang nge-keep juga ya. Pasti ya sama lah pemula, kalau pemula pasti ada aja kesalahan gitu ya. Trial and errornya ya? Iya, betul. Ya hampir sama lah kayak umum kayak pemula-pemula lainnya ya, kesalahannya kayak gitu. Nah, oke. Ini kalau untuk pembasarannya gimana? Dari baby sampai ukuran sedang itu berapa lama sih biasanya? Dari baby ke ukuran 10 cm mungkin ya.
mungkin sekitar kurang dari setahun ya. Lumayan ya. Iya. Lumayan cepet sih Cepet ya. ya segitu ya. Iya. Asal ya itu tadi harus rutin ganti air, kemudian rutin jemur, harus konsisten. Harus konsisten ya pasti yang fishnya ya. Nah kalau menurut Noval berarti cocoknya tuh si kura-kura ini tuh diapain lagi sih perawatannya selain yang tadi disebutin? Ada penambahan lain gitu atau? Selain tadi itu ya apa namanya ganti air ya, terus kemudian ganti air sering ya, sering mungkin. Terus jemur pagi-pagi. Kemudian dari pakan juga ya pengaruh. Apalagi tadi kan disebutin cacing ya. Ya jenis itu. Cacing sutranya itu ya kita harus benar-benar cuci bersih lah ya cacingnya ya. Soalnya dari situ yang penyebab bisa bloating itu. Oh. Ya harus ya dari pakan juga kita harus Pilih-pilih ya. Ya harus apik ya. Iya harus dijaga Gitu. ya. Kemarin nih kan kita udah bikin ya tentang indukan kura-kura Brazil. Iya. Nah itu kan lumayan besar ya segitu ya berarti ya. Ukuran segitu. Kemarin kan yang betinanya tuh yang lebih besar ya. Iya pasti lebih besar. Nah itu Sekitar 30 sentian. 30 cm segitu ya. Jadi dari baby sampai besar itu butuh berapa lama waktunya tuh? Itu kalau nggak salah sekitar 5 tahun ya. 5 tahun teman-teman. 5 tahun. Bahkan bisa lebih ya tergantung perawatan lah itu ya. Tentu ya. Pemberian pakan dan perawatan yang disebutin tadi gitu. Jadi bener nih teman-teman kalau kalian rawatnya dari kecil tuh memang benar-benar harus selektif ya. Ya, selektif. Ekstra ya semuanya. Perawatannya mesti ekstra banget. Kalau biasanya kalau udah ukuran 10 cm kita lebih enteng gitu, nggak terlalu capek lah untuk ngerawatnya. Kayak ganti air juga cuman sehari sekali kalau ukuran udah 10 cm gitu. Jemur masih rutin. Lebih apa ya, nggak rentan gitu ya kalau udah dewasa ya. Ya relatif aman ya. Kura-kura Brazil ini uniknya apa sih dari baby? Soalnya kan, banyak banget orang-orang yang beli babynya gitu kan. Dari akuarium juga ada sampai akuarium yang apa high end aja ada pasti kura-kura Brazil tuh. Menurut Noval, kenapa sih kura-kura Brazil ini bisa sampai terkenal itu di Indonesia? Uniknya apa gitu? Mungkin dari warna ya. Babynya kan warnanya bagus banget ya, hijau ya. Oh iya bener juga sih, ya keren sih. Kayak apa? Kura-kura ninja. Si Rafael ya. Ya. Terus ya dari harga lah pastilah. Pasti ya. Harga lebih murah kan ya kalau kura-kura Brazil gitu. Ini warna juga emang bagus sih, hijau terus kalau dia ada merah-merah sini kan gitu. Lehernya tuh. Betul. Terus perawatannya juga ya nggak susah lah. Iya. Kalau karena udah kita sebutin tadi kan warnanya gimana. Jadi itu doang uniknya atau apa lagi? Ya rata-rata itu sih ya dari fisik ya mungkin ya. Karena hijau, tempurungnya jauh bagus. Kan kalau kemarin kan kita udah ini ya bahas sulcata juga nih, baby sulcata gitu. Kalau si kura-kura Brazil ini si babynya harus dikasih vitamin nggak sih supaya cepat besar atau gimana gitu? Atau sama aja? Kura-kura air sebenarnya ada ya, ada vitamin ya. Vitamin ikan juga ada ya, kayak merek Fish All disebutin aja. Ada lah vitaminnya. Terus ada vitamin khusus ya. Soalnya ada komunitas juga untuk kura-kura air ini, ada banyak jenis selain kura-kura yang res ini ya, kura-kura Brazil masih banyak jenisnya gitu. Bervariasi. Dan vitamin itu penting nggak sih? Vitamin ya cukup penting ya. Penting ya. Apalagi kalau kita kasih makannya yang itu aja ya. Pasti butuh suplemen khusus tambahan lain lah ya. Dari vitamin itu tentunya. Betul. Jadi teman-teman, saran dari kita juga kalian harus cari komunitas ya. Jadi supaya kalian tuh dapat ilmu tambahan lagi karena ya biar tak tersesatkan. Iya benar. Soalnya ya banyak orang-orang yang share di sana ya mengenai pengalaman-pengalaman mereka gitu kan. Kena penyakit gimana cara ngatasinnya atau apapun itu ada banyak situ. Oke teman-teman, sekian dari kita. Jangan lupa like dan juga di komen dan juga di share ke media sosial kalian. Lalu di subscribe kami Masa Aquatic. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.